Bapak Ibu sekalian, kalau ada mahasiswa masuk ke ruang ujian, lalu dia lihat banyak sekali ini soal dan dia komplain, banyak sekali ini soal ujian, maka kita katakan ke dia, kamu salah masuk ruang. Dunia ini tempatnya ujian. Berani hidup, berani menghadapi ujian. Takut menghadapi ujian, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Nah, oleh sebab itu maka ketika menjadi laki-laki, maka jadilah orang yang tahan menghadapi berbagai ujian. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, kami akan uji kamu. Syai' kecil. Kalau kau sangka bahwa engkau sedang merasakan yang besar, Allah katakan dalam Quran, syai' kecil. Yang pertama apa? Khauf, takut. Yang pertama kali tertanam dalam hati manusia adalah takut. Takut pensiun, takut tertangkap, takut sakit, takut mati, takut ibu-ibu, takut kehilangan anak, takut kehilangan suami, takut kehilangan istri, takut macam-macam. Oleh sebab itu maka hilangkan takut. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, la takhafu, jangan kau takut, wala tahzan. Musa alaihissalam punya seorang ibu, punya seorang ayah, tapi tidak ada satu ayat pun bercerita tentang Abu Musa, ayah Musa, tidak ada. Yang ada bercerita tentang apa kata Allah? Wa auhayna ila ummi Musa, kami wahyukan. Wahyu di situ bukan wahyu makna wahyu di situ, kami bisikkan ke dalam hati ibu Musa, an ardi'ihi, susukan anakmu. Fa in khifti alaihi, kalau kau takut dia ditangkap oleh Fir'aun, fa alqihi fil yammi, masukkan dia ke kotak kayu, hanyutkan dia ke sungai Nil. La takhafi, jangan kau takut, wala tahzani, jangan kau sedih. Apa hubungannya dengan kita laki-laki? Orang yang membaca ayat Quran ini, kalau engkau sebagai laki-laki takut cemas saja bawaanmu, berubahlah kau jadi perempuan. Sedangkan perempuan sehebat Nabi Musa SAW punya ibu, ibunya itu diberikan Allah kekuatan yang luar biasa. Laki-laki mesti malu. Maryam adalah ibunya Nabi Isa alaihissalam. Ketika dia melahirkan anak, bersandar di sebatang pohon korma. Perempuan baru melahirkan anak, lemah di atas lemah. Allah mengatakan perempuan yang hamil melahirkan anak itu apa katanya? Sifatnya wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah. Bagaimana lemahnya? Andai saya ceritakan, ibu-ibu nggak ada yang percaya. Pernah aja Ustaz merasakan ya. Lalu apa pelajaran di sana? Perempuan lemah, jauh dari kampung halaman, makanan qasiyah, tempat yang jauh, karena telinga sudah tidak tahan mendengar pembicaraan orang. Masa perempuan baik-baik, bapaknya baik-baik, ibunya baik, anaknya kok bisa hamil tanpa suami? Maka larilah Maryam di tempat pengasingan yang jauh itu, melahirkan seorang anak, tapi dia tetap tegar. Apa kata Allah? Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati, goncangkan pangkal batang korma itu dengan pundakmu, tusaqit alaiki rutaban janiya, akan gugur buah korma dari atas. Malu kepada ibu Nabi Isa, malu kepada ibu Nabi Musa alaihissalam, malu kepada ibu Nabi Ismail alaihissalam. Apakah menangis di samping batu-batu pondasi Ka'bah? Ketika Ka'bah sudah dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam, datang banjir bandang, Nabi Nuh hancur, lalu diletakkanlah seorang perempuan bersama anak kecil. Lalu kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam melepas pergi kembali ke Palestina. Lalu kemudian sebelum berangkat, perempuan bernama Hajar memegang ujung jubah Ibrahim alaihissalam. Allahu amaraka bihadza, itu yang diucapkan oleh perempuan yang lemah itu. Hai Ibrahim, ya, apakah Allah menyuruh engkau meninggalkan kami di tempat ini? Apa kata Ibrahim? Naam, ya. Maka Ibrahim pun pergi. Ustadz yang ditanyakan bagaimana laki-laki, kok Ustadz cerita perempuan? Itulah gara-gara ibu-ibu lebih banyak. Saya ingin bercerita, kamu laki-laki kok mudah sekali merasa terpuruk. Sebagai laki-laki kenapa kamu jatuh? Kenapa kamu tidak bersikap seperti ibunya Ismail? Dia tidak putus asa, dia tidak menangis, dia tidak curhat pada Allah, ya Allah, aku orang baik, suamiku nabi, anakku nabi di kota suci, kenapa penderitaan begitu berat? Tidak.
Dia tidak katakan itu. Dia naik ke atas bukit Safa, tidak ada air. Dia naik ke atas bukit Marwah, tidak ada air. Perbuatan itu disebut dengan sa'i. Saya kalau ngasih manasik haji nanya ke ibu bapak, "Bu, apa itu sa'i?" Lari-lari kecil. Sa'i artinya usaha. Maka ibu pulang kalau nampak suami sedang down, papa pergi sa'i. Usaha. Oleh sebab itu jangan pernah down, jangan pernah jatuh, bangkitkan semangatmu. Yang dibacakan oleh Ananda Syakir Daulay tadi luar biasa. Alam nasrah itu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Musa alaihissalam, dia yang minta kepada Allah. Apa doa Nabi Musa? Rabbis syrahli sadri, lapangkan dadaku ya Allah. Tapi Nabi Muhammad SAW dia tidak minta, dia diberi oleh Allah. Alam nasrah laka sadrak, bukankah sudah kulapangkan dadamu? Mudah-mudahan kita termasuk yang berhati lapang. Amin.